Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Laksana. Saya dari kelas SI5F. Di sini saya akan menjelaskan UAS rekayasa perangkat lunak tentang metode pengembangan aplikasi web dengan Iconic, Process, dan UML. Latar belakang pengembangan aplikasi. Perkembangan internet yang cukup cepat didorong oleh penggunaannya yang semakin luas. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan penggunaan internet itu sendiri. Banyak aplikasi yang sudah ada ditulis ulang dalam bentuk aplikasi web agar bisa disajikan di internet. Pengembangan aplikasi web memerlukan strategi khusus sesuai dengan karakteristiknya. Situs web biasanya sangat kompleks dengan keragaman isi atau konten dan sangat dinamis karena selalu menampilkan informasi terbaru. Agar selalu diminati pengunjung, aplikasi web haruslah unik dan harus dapat segera diwujudkan dalam waktu singkat agar pengunjung situs web dapat segera menikmatinya. Metodologi. Diperlukan suatu disiplin dan pemodelan yang baik agar proses pengembangan aplikasi CMS ini dapat berjalan dengan mulus dan aplikasi yang dihasilkan dapat lebih terpelihara di masa mendatang. Dengan semakin diterimanya Unified Modeling Language atau UML sebagai notasi untuk menggambarkan dan mendokumentasikan sistem, maka diputuskan untuk menggunakan salah satu metodologi pengembangan perangkat lunak yang mendukung UML, yaitu Iconic Process. Secara umum, tujuan penulisan makalah ini memberikan gambaran proses-proses yang ada pada pengembangan aplikasi web, pembagian hasil analisa, desain, dan implementasi aplikasi CMS berbasis web, pembagian model aplikasi CMS berbasis web dengan menggunakan UML yang digunakan sebagai artefak-artefak pengembangan aplikasi seperti use case diagram, class diagram, dan sequence diagram. Iconic Process. Iconic Process merupakan proses yang dipicu oleh use case atau use case driven, dan pada iconic use case yang ditentukan sejak awal pengembangan menjadi dasar dalam menentukan model dan perilaku dari sistem yang dibangun. Iconic Process merupakan proses yang berorientasi pada arsitektur. Iconic berkonsentrasi pada desain model sebagai arsitektur sistem. Model ini terdiri dari model statis yang akan menjadi kode-kode yang model dinamis yang menggambarkan perilaku sistem. Iconic Process merupakan metode yang iteratif dan berharap iteratif inkremental. Banyak iterasi yang terjadi pada saat menentukan model ranah atau domain model, saat mengidentifikasi dan menganalisa use case, dan iterasi-iterasi yang lain terjadi seiring berjalannya siklus hidup perkembangan sistem. Model statis yang dihasilkan terus diperbaiki secara bertahap dengan bantuan model dinamis, terdiri dari use case, robustness analysis, dan sequence diagram. Iconic Process merupakan penggunaan UML yang tidak berlebihan, bahkan cenderung minimalis karena hanya terdiri beberapa langkah yang dianggap perlu dan telah cukup untuk melakukan analisa berbasis objek. Iconic Process memberikan keterjajakan traceability yang cukup tinggi, merujuk kembali kepada kebutuhan awal, dapat dilakukan dengan berbagai cara yang mudah pada setiap tahap pengembangan. Keterjajakan ini juga tampak pada kenyataan bahwa setiap objek dapat dilacak langkah demi langkah dari analisa menjadi desain. Tujuan utama dari Iconic Process adalah bagaimana mewujudkan use case yang telah disusun menjadi kode seperti pada gambar 1. Titik A adalah ide-ide tentang apa yang harus dilakukan sistem dengan cara menggambarkan dalam use case diagram. Titik B menunjukkan potongan-potongan kode yang komplit telah diuji dan bisa mengerjakan apa yang disebutkan pada use case. Iconic Process berusaha menjawab proses-proses yang berupa tanda tanya di antara titik A dan titik B. Iconic Process terletak di tengah-tengah antara Rational Unified Process atau RUP yang besar dan Extreme Programming atau EXP yang sangat kecil. Iconic Process merupakan use case driven kecil dan singkat seperti XP, tetapi tidak menanggalkan analisa dan desain seperti yang dilakukan XP. Iconic Process yang diperkenalkan oleh Doug Rosenberg berusaha menggabungkan praktek-praktek terbaik best practice dari 3 metodologi yang terdahulu ada, yaitu Object Modeling Techniques atau OMT,
oleh James Rombaugh, Object Oriented Software Engineering oleh Ivan Jacobson, dan Structural Method oleh Grady Booth untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas seperti yang tampak pada tabel 1. Pemodelan ranah atau domain modeling menjadi dasar dari bagian statis model yang dibangun. Pemodelan ranah adalah suatu pekerjaan yang bertugas menemukan objek-objek berupa kelas-kelas yang menjadi representasi dari benda-benda dan konsep-konsep dalam dunia nyata. Pemodelan ini dimulai dengan melakukan abstraksi model dalam dunia nyata, yaitu berupa objek-objek konseptual yang turut berpartisipasi dalam sistem yang dibangun. Hal ini dapat dilakukan dengan menyoroti dan mencermati kata benda pada dokumen problem statement sehingga ditemukan objek-objek dalam model ranah. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan melakukan identifikasi relasi generasi dan asosiasi yang mungkin ada di antara objek-objek tersebut. Gambar 2, ikonik proses dan kontribusi The Three Amigos. Dari proses ini akan dihasilkan mode ranah sebagai awal dari sistem yang dibangun. Berikutnya ada pemodelan use case. Ikonik proses sangat menganjurkan untuk membuat prototipe aplikasi atau setidaknya desain antarmuka pengguna seiring dengan penyusunan dokumen use case. Hal ini akan sangat membantu untuk menyusun use case karena teks dalam dokumen use case akan cocok dengan elemen GUI atau Graphical User Interface pada antarmuka pengguna, baik dari sisi deskripsi elemen GUI tersebut maupun dari sisi tanggapan sistem sebagai akibat aksi yang sang aktor. Untuk menyusun dokumen use case, berikut ini adalah langkah-langkah yang dianjurkan ikonik proses. 4. Yang pertama, membuat template yang berisi basic course dan alternative course. Ajukan pertanyaan apa yang akan terjadi yang akan memulai basic course. Kemudian yang ketiga, ajukan kembali pertanyaan, lalu apa lagi yang akan terjadi, dan terus ajukan pertanyaan ini sampai semua detail basic course teridentifikasi. Ajukan pertanyaan hal lain apa yang mungkin terjadi yang akan menjadi identifikasi dari alternative course. Berikutnya ada pemodelan kehandalan. Analisa kehandalan atau robustness analysis diperlukan untuk mengetahui objek-objek apa saja yang terlibat dalam setiap use case. Analisa kehandalan robustness analysis diperkenalkan secara informal oleh Ivar Jacobson pada tahun 1991. Proses ini dilakukan dengan cara menganalisa teks use case dan melakukan identifikasi objek-objek yang akan berpartisipasi, kemudian melakukan klarifikasi terhadap objek tersebut menjadi tiga tipe objek, yaitu yang pertama ada boundary objek yang digunakan aktor sebagai antarmuka untuk berkomunikasi dengan sistem. Berikutnya ada entity objek ini biasanya berupa objek yang berasal dari ranah model. Ini simbol-simbol dari robustness diagram, yaitu ada boundary object, entity object, atau control object. Gambar 3 menunjukkan simbol-simbol yang digunakan untuk merepresentasikan tipe-tipe objek ini. Walaupun Three Amigos menyadari adanya teknik analisa ini, tetapi mereka tidak memasukkan sebagai bagian UML, melainkan hanya menjadikan sebagai stereotype untuk objek. Pada ikonik proses, teknik sederhana ini menjadi sarana penghubung utama antara celah analisa what dan desain how seperti yang tampak pada gambar 4. Langkah-langkah untuk melakukan analisa kehandalan pada sebuah use case adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menelusuri kalimat demi kalimat teks pada dokumen use case. Yang kedua adalah menambahkan aktor yang terlibat pada use case sebagai titik awal. Yang berikutnya ada model view controller. Model view controller atau MVC merupakan pola umum dalam aplikasi web. Prinsipnya adalah menyusun aplikasi menjadi 3 lapis, sehingga antara kode dan tampilan merupakan lapisan-lapisan yang terpisah. Hal ini akan membantu desainer grafis dan programmer untuk bekerja bersama-sama tanpa saling mengganggu. Desainer grafis dapat berkonsentrasi pada penciptaan tampilan halaman web yang memikat, sedangkan programmer berkonsentrasi pada penciptaan paket-paket aplikasi lengkap. Yaitu ada model view atau controller.
Yang berikutnya ada pemodelan interaksi. Pemodelan interaksi atau interaction modeling menunjukkan bagaimana objek-objek saling berkolaborasi untuk membentuk fungsi-fungsi yang harus disediakan oleh sistem. Tujuan utama dari pemodelan interaksi adalah yang pertama, alokasi perilaku terhadap boundary, entity, dan control object. Pada saat analisis kehandalan, sekelompok objek yang membentuk perilaku sistem berhasil diidentifikasi pada saat pemodelan. Interaksi ini ditentukan objek mana saja yang bertanggung jawab membentuk potongan perilaku sistem yang diinginkan. Menunjukkan detail interaksi yang terjadi antara objek pada setiap use case. Objek berinteraksi dengan mengirimkan pesan-pesan message satu dengan lainnya. Sebuah pesan akan membangkitkan suatu objek untuk melakukan aksi tertentu. Pada saat pemodelan interaksi inilah dilakukan identifikasi pesan-pesan atau fungsi-fungsi apa saja yang dibutuhkan untuk membentuk potongan perilaku sistem tersebut. Melengkapi operasi-operasi pada kelas-kelas, analisis kehandalan harus berhasil melakukan identifikasi semaksimal mungkin atribut-atribut pada model statis dan menghasilkan seminimal mungkin operasi-operasi. Pada fase pemodelan, interaksi inilah dilakukan identifikasi sebagai besar operasi-operasi yang dilakukan oleh sistem. Berikutnya adalah tinjauan kritis. Tinjauan desain kritis atau critical design review digunakan untuk meyakinkan bagaimana detail desain seperti yang tampak pada sequence diagram dan class diagram sesuai dengan apa atau yang ditentukan pada use case. Proses ini berguna untuk meyakinkan bahwa detail desain cukup mendalam dan cukup mudah untuk diwujudkan menjadi kode-kode. Berkaitan dengan hal ini, penentuan arsitektur sistem yang dipakai dan bahasa pemrograman yang dipakai untuk melakukan implementasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang keempat ada implementasi. Fase terakhir pada ikonik proses adalah implementasi. Setelah tahap desain dilalui, maka model statis yang dihasilkan telah lengkap. Paket-paket telah dirancang, kelas-kelas telah lengkap, dan atribut-atribut dan operasi-operasi. Model statis ini selanjutnya diserahkan kepada programmer untuk diwujudkan menjadi kode program. Yang 5, penutup. Iconic Process menawarkan metodologi singkat namun lengkap untuk membangun perangkat lunak termasuk aplikasi web. Tujuan utama dari Iconic adalah mewujudkan use case yang telah disusun menjadi kode proses yang terlibat di dalamnya. Requirement analysis. Yang pertama adalah analisis dan preliminary design. Yang kedua ada design. Yang ketiga ada implementation. UML merupakan notasi yang tepat untuk memodelkan dan mendokumentasikan sistem termasuk aplikasi web. Iconic menggunakan UML secara elegan, tidak berlebihan. Hal ini pula yang menyebabkan Iconic lebih ringkas dibandingkan metodologi lainnya. Diagram-diagram UML yang digunakan adalah Iconic use case diagram. Berikutnya ada class diagram, robustness diagram, sequence diagram. Keunggulan utama Iconic dan membedakannya dengan metode lainnya adalah memanfaatkan robustness diagram